Assalamualaikum. Salam. Aku sana aja. Oh iya. Silakan masuk, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu. Halo, selamat pagi, Bu. Silakan duduk di buat mbaknya. Oh iya, ya. Saya sedikit cantik. Assalamualaikum Bu. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Iya Bu. Dinyamankan dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Mari masuk, Mbak. Loh, Assalamualaikum ini Ibu. Kamu sekolah sini, Hel? Ya. Oh, kamu masuk kelas 7 apa? Kamu sekarang 7C. Oh, 7C, aku 7B. Kalian udah sering kenal ya? Udah. Kamu kan di SD itu ya, International School itu ya? Tolong dong Mbak, itu Iya. yang terakhir kamu ya, tolong Oh, iya. ditutup dong pintunya. Ini temanku Hel, sekelas. Oh, namanya siapa? Nama aku gini ya. Ini laptopnya Bi. mana kayak Iya, nggak apa-apa. Bisa dari itu. Ini sebelumnya teman-teman semua udah pada kenal belum? Udah Bu sama ini. Yang lainnya belum pada kenal. Oke. Tahu satu sama lain. Belum. Gimana kalau nggak saling kenalan? Mungkin mbaknya bisa kenalan terlebih dahulu. Saya dulu ya Bu ya. Ya. Saya Ilma dari 7B. Halo Ilma. Halo. Halo teman-teman, saya temannya Ilma dari 7B. Perkenalkan nama saya Amala Vira Bisa, tapi biasanya aku dipanggil Amala sih. Ya. Halo. Kalau aku panggil Lala boleh? Nggak boleh, kayak teletapi. Kocak ya kamu? Iya. Halo teman-teman, nama saya Elvi. Halo. Saya dari kelas 7C. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Nuri dari 7F. Halo teman-teman. Halo Nuri. Perkenalkan nama saya Tasya dari 7E. Halo Tasya. Iya. Oke, ini udah pada saling kenal semua ya. Sudah. Nah, kalian udah kenal sama ibu belum? Belum. Ini gimana? Oke, giliran ibu ya buat yang kenalannya. Perkenalkan ibu, nama ibu itu Nelly Yunika. Biasa ibu tuh dipanggil Ibu Nelly. Halo Nelly. Salam kenal ya. Ini mbaknya udah pada sarapan belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena itu Bu terlambat Bu, takut terlambat. Kalau saya karena rumah saya jauh Bu, jadi nggak sempet sarapan sih. Soalnya saya di sini diantar sama bapak. Oh, diantar sama bapak. Iya, sekalian kerja bapaknya. Di mana kerja? Di kantor. Buat mbaknya udah sarapan juga? Belum Bu. Oh, pada belum sarapan semua? Saya sudah Bu, saya tadi di bekali. Iya Bu. Oh, jadi mamnya di sekolah gitu? Iya. Bagus kalau nggak sempat sarapan tuh Iya, bisa bawa benar. nasi nanti dimakan di sekolah itu nggak apa-apa ya mbak, biar perutnya terisi Keisi. terus. Iya, agak malu itu juga. Bu kalau dibekali. Kenapa malu? Takut nanti saya dibully kayak kayak dibully kayak gini loh Bu, di miskin gitu loh Bu. Saya nggak takut miskin. Iya. Kan kebanyakan gitu toh pas di SD itu. Ya itu kan di SD, ini kan jadi SMP, jadi Ya miskin masih kan takut nggak aja miskin. Bu. Iya. Ibu aja biasanya juga bawa bekal loh mbak. Iya Bu, besok-besok saya bawa bekal ya Bu. Ya harusnya gitu nggak apa-apa, jadi biar perutnya kenyang, jadi mbaknya nanti belajar tuh bisa fokus gitu loh mbak. Iya Bu. Kalau perutnya lapar kan otomatis nanti pas kelas Nggak fokus ya Bu pikirannya ya. kemana-mana, aduh aku laparnya, aduh aku lapar. Bikin malu. Pengen semuanya. Oke, sebelumnya kalian udah tahu belum kenapa dipanggil ke sini? Belum. Ada salah ya Bu saya Bu? Enggak ada salah. Nah, pada tujuan ibu manggil kalian ini, ibu mau ngelakuin bimbingan kelompok. Nah, kalian tahu nggak apa sih bimbingan kelompok itu? Belum. Tahu Bu. Belum tahu. Belum. Belum tahu. Ibunya lucu nih. Senyum terus. Jangan terlalu Sepaneng gitu ya Bu ya. Jangan terlalu Sepaneng tegang. itu apa ya Ilma? Sekarang itu apa Mbak Ilma?
kayak tegang gitu Bu. Kita harus fresh kan pagi Bu. Iya benar. Harus semangat ya. Minum air jeruk Pak makan fresh. Nanti di sini kita beli air jeruk Iya. ya. Biar pada fresh semuanya. Oke, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang melibatkan sekelompok siswa untuk pemberian informasi secara umum gitu, Mbak. Nah, tujuan dari dilakukannya bimbingan kelompok ini yaitu untuk membantu para anggotanya itu mengembangkan keterampilan dan juga potensi yang ada dalam diri mereka tuh secara bersama-sama gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini tuh apa sih Bu topik yang akan dibahas itu? Kalau topiknya itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tuh pengembangan kepercayaan diri gitu. Nah, buat Mbaknya nih, buat teman-teman semuanya, apa sih yang kira-kira membuat kalian itu untuk percaya diri? Jadi kayak, wah misalnya ibu ya, ibu kan sukanya masak. Jadi kayak ibu tuh lebih percaya diri ketika memasak gitu. Oh, aku bisa masak gini ya. Kalau kalian itu Saya Bu. apa? Dari Mbak Ilma dulu aja. Kalau saya kepercayaan diri saya karena kayak make up Bu, pakai make up gitu boleh Bu. Ya nggak apa-apa kalau kamu Nggak percaya apa-apa. dirinya pakai make up. Iya. Nggak apa-apa. Kalau saya Bu, kalau saya itu percaya diri pada saat saya udah mandi, terutama pas saya pakai parfum Bu, biar biar bau Wangi. badan. Iya, kalau bau badan itu kan rasanya minder ya Bu. Iya, iya. Jadi saya harus wangi gitu loh Bu. Kalau Sama sih. iya sama. Aduh. Itu kapan lagi ya? Saat ini. Tapi kalau percaya diri yang lainnya juga ada sih Bu. Apa? Pas saat saya mendapatkan nilai bagus, saya juga percaya diri Bu. Benar nggak teman-teman? Benar. Ya, semua kalau mendapatkan nilai juga percaya diri. Iya. Buat Mbaknya, selanjutnya. Apa ya Bu? Saya bisa percaya diri kalau pas saya punya teman banyak Bu. Kamu. Lanjut Mbaknya. Kalau aku sih Bu, itu lebih ke penampilan rapi. Oh, kalau kamu lebih penampilan. Iya. Berarti kalau nggak rapi kamu kurang gitu ya. Selanjutnya buat Mbaknya. Kalau saya tuh percaya diri tuh waktu sama teman-teman saya tuh kayak kita jajan ke kantin gitu kan Bu. Terus kan kayak ada cowok yang liatin gitu. Terus saya ya udah percaya. Caper ya? Karena dia liatin kan. Iya ya. Ya udah aku harus percaya diri aja gitu Bu. Kalau nggak percaya diri kan nanti kan pasti malah digoda-godain. Iya, gitu. benar. Iya, benar-benar. Tapi tuh kayak capek gak sih? Enggak juga ya Mbak ya. Enggak juga. Orang kita aja Kelihatan nggak sih? Iya benar-benar. Ada kereta. Suara kereta Mbak, ada kereta lewat. Terus kalau kita deket stasiun gitu. Dekat. Udah bener ya Bu ya itu Bang? Apanya? Pembangunannya. Udah. Oh. Tapi belum 100% gitu Mbak. Oh. Kita maksudnya terowongan kayak Thomas tuh ya Bu kayaknya Bu. Apanya? Keretanya. Nggak tahu lihat. Oke. Di video itu. Dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa langkah yang harus kita itu ya Mbak ya. Yang pertama itu ada pembukaan, terus yang kedua itu ada tahap inti dari apa yang akan kita bahas, terus yang terakhir itu ada tahap penutup. Nah, nanti di akhir sesi kalian itu bisa menyimpulkan ya apa yang kalian dapat selama sesi bimbingan kelompok ini berlangsung gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang kita terapkan ya Mbak ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, terus ada asas kesukarelaan dan juga asas kebersamaan gitu. Boleh bertanya nggak? Asas kesukarelaannya itu kayak apa ya Bu contohnya? Asas kesukarelaan itu contohnya nih, Mbaknya kan datang ke sini. Iya. Nah, itu tuh Mbaknya nggak ada paksaan dari siapapun gitu loh Mbak. Jadi Mbak tuh dengan sukarelanya untuk datang ke ruangan itu. Kayak kemauan. Dari kemauan kamu sendiri gitu loh Mbak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Oh gitu ya Bu. Iya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oh, nggak ada. Oke, dalam ini bimbingan kelompok ini kita 45 menit ke depan ya Mbak ya. Jadi Ibu minta waktunya buat mbak-mbaknya semuanya selama 45 menit ke depan untuk melakukan bimbingan kelompok ini gitu. Bersedia nggak semuanya? Bersedia Bu. Sukarela nggak semuanya? Sukarela, Bu. Nah, ini juga termasuk asas kesukarelaan ya Mbak ya. Jadi kayak Mbaknya dengan sukarela meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada
hari ini gitu. Ya Bu. Sebelum kita lanjut lagi ke tahap intinya, Ibu akan memberikan sebuah video. Ibu, aku izin dulu mau pindah. Oh ya, Kursinya silakan. nggak enak. Silakan Mbak, silakan. Senyamanmu aja. Iya. Ibu akan memberikan kalian sebuah video, nanti kalian simak dan nanti kalian kayak simpulkan gitu ya, Iya, Bu, dari boleh. video ini. Kelihatan di mana, Bu? Bentar, sabar Mbak. Aku laptopnya nanti kalau gini Kayak kayak kedengar nggak semuanya? Kedengeran, Bu. Maaf, ke pause. Ini apa, Bu? Tutupin. Tolong Mbak Tasya. Jangan tanya, kalau jangan berat itu laptopnya Bunda. Jawab. Kenapa baca kosong? Tadi di sekolah itu guru berikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Aku akan tumbuh di sebelahku. Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa harus takut? Itu sosis nggak sih? Aku takut nanti merawatku dan aku layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji dua pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji satu pun Aku tidak tunas. Tidak, aku takut. Biji dua pun tumbuh besar. Sementara biji satu masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji satu tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah, Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya, Bu. Baiklah, Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Kenapa Mbaknya ketawa-tawa ini? Laptopnya kenapa, Bu? Ini emang agak susah itu Mbak. Benar ya, Bu? Iya, kedel. Oh, kedel. Nah, ini kan udah menyimak videonya. Iya. Tanggapan dari teman-teman semuanya itu gimana terkait video tadi? Menurut saya, pesan yang dapat dipetik dari video itu adalah kita harus berani mengutarakan pendapat kita. Entah itu salah atau benar, yang penting kita dapat mengutarakan pendapat kita atau kayak saya yakin nih jawaban ini benar atau salah, saya nggak tahu, yang penting kita berani gitu, Bu. Harus percaya diri intinya, Bu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Saya Bu. Kalau menurut saya, kita itu harus percaya sama jawaban sama diri kita, karena kalau kita nggak percaya diri tuh kayak kita tuh kayak di video tadi kan mengerjakan matematika, kita tuh udah bener tuh menebak 30 jawabannya, tapi kita nggak berani, jadi kayak teman kita yang maju gitu loh, Bu. Jadi kita nggak berani, kayak takut gitu loh, Bu. Nah, buat batasnya. Ada lagi tanggapan dari teman-teman? Sudah, Bu. Betul banget yang disampaikan sama Mbak Vira sama Mbak Tasya. Jadi kita itu gimana ya, harus percaya diri ya Mbak ya. Entah itu jawabannya benar atau salah, yang penting kita maju dulu. Perkara salah atau benarnya itu bisa belakangan. Yang penting itu kita harus percaya diri untuk mengungkapkan entah pendapat, entah perasaan, pikiran atau segala macam. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke materi ya Mbak ya. Ya, Bu. Apa itu Bu? Kepencet Mbak. Mbak Ilma ini kok, aduh. Kok
Panas banget ya, say. Panas ya. Namanya sini. Setannya. Kayaknya lanjut ke PPT ya, Mbak? Iya, Ya, Bu. ke kalian aja. Nggak pakai Soalnya LCD, Bu. ini nggak ada proyektornya, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Tapi nggak untuk mana ya? Nggak kelihatan. Warnanya, itu Bu. Nggak kelihatan? Aduh, maaf. Ini laptopnya agak-agak, Mbak. Jadi maaf ya. Emang kayak gitu. Laptopnya kesel makanya tuh Bu. Iya. Udah kelihatan belum yang sana? Aduh, ini gimana tau kursinya ini? Iya. Oke. Judulnya kan kita pengembangan kepercayaan diri ya, Mbak ya. Nah, yang pertama itu kita harus mengenali potensi diri kita, mengidentifikasi minat dan bakat yang dimiliki. Misalnya Mbaknya minatnya di mana. Terus Mbaknya tuh harus menggali minat itu. Maksudnya gimana ya? Misal Mbaknya minat di, Mbak Ilma minatnya di apa? Di make up. Nah, Mbak Ilma harus lebih lagi Menggali. terus harus konsisten juga kalau misal Mbak Ilma itu minatnya di situ tuh harus ditelateni gitu loh, Mbak, supaya gimana ya? Ya berkembang gitu ya, Bu ya. Bisa berkembang lagi ke depannya gitu. Karena kan Mbak Ilma minatnya di situ gitu loh. Jadi harus terus menggali potensi dirinya. Terus yang kedua itu ada menetapkan tujuan dan realistis. Nah, ini tuh kalian harus membuat target ya, teman-teman ya. Misal target kalian kedepannya gimana? Aku kedepannya harus gini nih. Berarti apa yang harus kalian usahain untuk mencapai target tersebut? Semisal Mbak Tasya, tujuannya target kedepannya itu gimana? Kayak gini Bu, misal waktu ulangan nilai saya di bawah KKM. Nah, saya tuh harus memiliki target nilai yang harus di atas KKM rata-rata. Gitu, kayak gitu Bu. Nah, benar. Nah, tujuan untuk apa? Usaha yang harus Mbak Tasya lakukan untuk mendapatkan nilai di atas rata-rata itu apa? Ya, saya harus belajar dengan giat Bu. Nah gitu, jadi kita tuh harus mempunyai planning ke depannya ya buat teman-teman semua. Jadi kita tahu nih, kita ke depannya harus gimana. Oh aku nanti ke depannya harus jadi ini loh, berarti aku harus usaha supaya aku bisa menjadi yang aku inginkan untuk ke depannya gitu loh. Untuk selanjutnya itu melakukan persiapan yang baik. Nah seperti yang Ibu bilang tadi ya, untuk kita mencapai target itu kita kan harus ada persiapan, Mbak. Harus ada gimana ya, tujuan kita harus tercapai kan. Kayak semisal Mbak Tasya mau mendapatkan nilai yang baik. Nah kita kan harus mempersiapkan dengan belajar, terus dengan nah selanjutnya yaitu melakukan persiapan yang baik. Seperti yang Ibu bilang tadi, contohnya yang Mbak Tasya tadi ya, Mbak Tasya kan pengennya ke depannya itu mempunyai target pas ulangan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Nah persiapan dari Mbak Tasya untuk mendapatkan nilai itu tuh apa? Semisal Mbak Tasya harus giat belajar. Caranya seperti apa? Kayak semisal Mbak Tasya harus ngikutin bimbel, terus harus belajar sepulang sekolah, nggak langsung main. Biasanya kan ada orang pulang sekolah langsung main, nggak mau belajar lagi, tapi dia itu maunya nilainya di atas rata-rata gitu kan, yuk nggak bisa toh. Kalau mau mendapatkan nilai di atas rata-rata kan otomatis kita harus mempersiapkan itu semua gitu loh. Harus ada usaha juga, nggak harus masa dia nggak mau usaha tapi ujung-ujungnya nilainya mau di atas rata-rata kan juga nggak bisa gitu loh. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu berani keluar dari zona zona nyaman. Ya Allah, Ibu ini ngomongnya kenapa ya? Belibet terus. Menghadapi ketakutan atau kecemasan secara bertahap. Misal kalian nih, kayak di contohnya tadi. Kalau di video tadi kan dia itu kurang percaya diri ya. Terus dia tuh nggak mau mencoba karena dia tuh udah takut duluan. Nah, kita tuh harus keluar dari zona itu, Mbak, supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena kalau kita terus kayak gitu, tuh nggak mungkin kedepannya kita nggak mungkin percaya diri kita tuh tetap stuck di situ gitu loh, Mbak. Jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Terus yang selanjutnya yaitu mengelola pikiran negatif. Berlatih diri untuk menggantikan pikiran negatif ke pikiran positif. Sama masih contoh di dalam video tadi ya, Mbak ya.
siapa tadi namanya yang nggak berani maju untuk matematika, itu kan dia karena pikiran dia tuh negatif, takut gitu loh. Aku nanti kalau maju takut salah nih. Padahal itu kan dia nggak tahu benar atau salahnya gitu loh. Dia nggak berani untuk mencoba terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus berpikiran positif, Mbak. Jangan terlalu netting ya. Siapa yang di sini pikirannya terlalu netting? Saya, Bu. Jangan terlalu netting ya, Mbak. Kita tuh harus Netting positif. itu apa tuh, Bu? Netting itu negative thinking, Mbak. Oh, kamu tuh rumahnya mana sih? Nggak gaul ya, Mbak. Nggak gaul ya? Netting aja nggak tahu ya. Gitu. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang positif ya, Mbak Ilma ya. Oke. Kamu harus mempunyai pikiran yang positif. Iya, misal aku harus bisa gini gitu. Iya, Bu. Jangan terlalu mikirin Prasangka buruk ya, Bu ya? yang negatifnya. Pikirin aja yang positif. Iya, Jadi kamu betul. tuh yakin dan itu bisa meningkatin kepercayaan diri kamu gitu loh. Selanjutnya yaitu menghargai proses bukan hanya hasil. Nah, ini fokus pada upaya yang telah dilakukan bukan hanya hasil akhir. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan maksud dari kata-kata ini? Amalah coba. Kamu biar gak ngantuk sih. Kan kamu biar gak ngantuk. Silakan. Aku Mbak Nuri. Siapa aja. jelasin? Saya baca terlebih dahulu ya teman-teman. Yeah. Menghargai proses bukan hanya hasil. Fokus pada upaya yang telah dilakukan bukan hanya hasil akhir. Nah jadi gini, kita itu juga harus menghargai setiap proses yang kita lakukan. Contohnya seperti kan tadi Mbak Tasya kan ingin nilainya bagus, yaitu menghargai prosesnya kayak belajar sungguh-sungguh, les bimbel nggak bermalas-malasan, terus menghargai waktu untuk belajar, bisa membedakan antara waktu belajar sama waktu bermain. Itu juga kita itu sudah menghargai proses kita, entah itu hasilnya gimana, yang penting kita sudah menghargai proses kita gitu, Bu, menurut saya. Tapi kalau salah maaf ya teman-teman. Oke, bagus sekali. Ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Enggak ada. Kamu Kita Mbak tepuk Tasya? tangan dulu sama Mbak Fira. Yang benar yang dijelasin sama Mbak Fira tadi ya teman-teman. Jadi kita itu harus menghargai prosesnya dulu ya. Masalah hasil itu jangan terlalu gimana ya, kayak terlalu dipikirin gitu ya. Jadi kita harus menghargai hasilnya dulu, jangan langsung mikir hasilnya, prosesnya dulu ya. Mikir hasilnya gimana gitu. Misal hasil itu tuh mesti misal proses kita itu bagus, hasil kita juga insya Allah bagus. Hasil itu proses itu nggak mengkhianati hasil, intinya gitu teman-teman. Menurut saya yang dijelasin dari Bu Neri itu. Iya malah. Iya benar. Selanjutnya yaitu terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan keterampilan. Mungkin dari teman-temannya ada bisa jelasin lagi? Itu Bu, saya Bu. Ya silakan Mbak. Kan terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan keterampilan. Misalnya saya terampil apa ya Bu ya? Kalau misalnya ngomong nih Bu. Nah, gimana caranya biar saya bisa meningkatkan keterampilan saya itu, yaitu dengan aktivitas yang menyangkut keterampilan saya. Biarkan saya ikut lomba cerpen atau lomba debat kayak gitu sih Bu. Iya. Iya. Benar Mbak Elvi. Beri applause dulu buat Mbak. Ada tanggapan Mbak Tasya mungkin? Enggak Bu. Oh nggak ada. Oke lanjut lagi ya. Oke. Materinya sudah sampai segitu ya Mbak ya. Nah baiklah teman-teman, kita kan sudah di tahap akhir nih, materinya juga sudah Ibu sampaikan, kalian juga sudah menyimak dari awal sampai akhirnya. Mungkin dari teman-temannya bisa disimpulin dari Saya sudah loh Bu. hasil bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya sudah Bu. Salah satu apa semuanya Bu? 2 orang ngasih Bu. 2 orang aja Bu. Saya sudah Bu. Apa coba? Saya sudah Bu. 3 orang ngasih Bu. Elvi. Saya Kita sudah udah Bu. kita udah. Kowe. Kamu. Kita loh, aku loh ngomong kata. Aku sudah ya. Ya, Saya Nuri, tuh Ilma. Ya, Silakan. Ya, Ilma sama Nuri. Jadi Ilma sama Nuri. Tasya sama Nuri. Enggak apa-apa. Iya. Sama Nuri. Tasya sama Nuri. Silakan. Jadi dari kesimpulannya adalah kesimpulan dari sesi konsul kelompok ini kan ini kan bertemanya kepercayaan diri. Maka dari itu di sini kesimpulannya kita harus percaya diri dengan apa? Gak boleh ketawa kan? Iya, ketawa. Kamu jangan nengok katanya.
Jadi kesimpulannya kita harus percaya diri dengan apa yang kita inginkan. Kayak seumpama tadi kita belajar terus kita tadi kan disuruh maju kan Bu. Nah kita harus pede sama jawaban kita, gak usah malu-malu sama temen-temen, kayak ya udah gitu Bu. Nuri Bu. Kalau saya itu Bu, tetap menghargai proses itu loh Bu. Ya kita memang harus menghargai proses, saling percaya diri, nggak usah mikirin hasilnya. Itu betul nggak Bu? Betul. Ya boleh. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyampaikan pesan-kesan kalian selama Ibu belum selesai bicara ini. Biar ditunjuk dulu. Ngapunten itu maaf ya teman-teman dalam bahasa Jawa itu. Iya. Nah Ibu akan nanyain kalian pesan-kesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari. Hai Bu, Vira lagi. Oke Mbak Vira. Kesan yang saya dapatkan itu saya mendapatkan ilmu ya Bu, yang utama itu ilmu tentang percaya diri, terus apa itu mendapat apa itu tujuan, terus menghargai prosesnya, tentang percaya diri ya Bu. Terus yang kedua itu kesan sama apa Bu tadi, pesannya untuk teman-temanku dan Bu guru, semoga kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Kita harus percaya diri lagi, kita tidak boleh insecure. Ingat kita punya harga diri, kita punya kayak keistimewaan tersendiri lah dari diri kita masing-masing gitu ya teman-teman. Terima kasih Mira. Ada lagi Mbak Nuri mungkin mau menyampaikan kesan-pesannya. Semuanya nggak sih Mbak? Ini materinya sangat masuk ke saya sih Bu. Saya merasa lebih percaya diri lagi mengikuti sesi bimbingan kelompok atau bimbingan gitu sih Bu. Lagi dari teman-temannya sudah Bu, sudah pada lemes ini Bu. Mbak Elvi sudah pada lemes. Oh udah pada lemes. Sudah pada lapar Bu. Ini sudah mau 50 menit ini Bu ya kayaknya. Makanya sebelum menutup Ibu mau mengucapkan banyak banget terima kasih kepada kalian semuanya, dan Ibu juga mohon maaf ketika dalam sesi bimbingan kelompok ini ada salah kata atau perbuatan atau tingkah laku Ibu yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf ya teman-teman, dan terima kasih banyak yang buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti sesi bimbingan kelompok kita pada hari ini gitu. Mungkin sekian sesi bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal keluar ya Bu ya? Boleh silakan. Oh iya. Terima kasih ya Mbak ya. Saling dulu. Makasih Bu. Benar ya Bu. Makasih. Istirahat langsung